Yang keempat, penyampaian keputusan hasil ujian. Yang kelima, penyerahan piagam kelulusan. Yang keenam, penutup ujian promosi doktor. Yang ketujuh, ucapan selamat dari seluruh Dewan Penguji. Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dewan wabarakatuh. Penguji, promotor dan kopromotor yang terhormat, serta para hadirin yang berbahagia. Pada hari ini, Selasa 17 Januari 2023, Program Doktor Pendidikan Agama Islam, Direktorat Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah, setelah mempertimbangkan persyaratan administratif dan akademik, mahasiswa program doktor atas nama Ali Faudi IN 2019-10-521-11003 dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan ke hadapan majelis ujian promosi doktor. Adapun susunan acara ujian promosi doktor adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, proses ujian promosi doktor. Yang ketiga, rapat penetapan kelulusan. Yang keempat, penyampaian keputusan hasil ujian. Yang kelima, penyerahan piagam kelulusan. Yang keenam, penutup ujian promosi doktor. Yang ketujuh, ucapan selamat dari seluruh Dewan Penguji. Selanjutnya, kami persilahkan kepada yang terhormat Ketua Dewan Penguji untuk memimpin jalannya proses ujian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, saudara Profesor bisa mengamati pertanyaan. Ujian kali ini memang sangat istimewa karena banyak yang mengapresiasi. Mudah-mudahan ujian kali ini sesuai dengan yang diharapkan, saudara Profesor bisa menyelesaikan sebaik-baiknya. Bapak Ibu, Dewan Penguji, promotor, pemuda, dan hadirin semua, mari bersama-sama kita buka ujian dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Pedus, nanti kita beri kesempatan untuk menyampaikan ringkasan disertasi maksimum 15 menit. Kemudian nanti ketika menjawab pertanyaan tolong dijawab dengan ringkas, padat. Kemudian untuk Dewan Penguji, yang pertama Asosiat Profesor Dr. Nazarudin, mohon maaf masih ada tamu dari Insyaallah nanti menyusul ya. Yang kedua Profesor Dr. Tabrani, kemudian sebelahnya Asosiat Profesor Dr. Latifun. Berikutnya Asosiat Profesor Dr. Taris, Profesor Dr. Nishamuddin, dan Profesor Dr. Samsul Arifin. Profesor Mudin sebagai promotor, kemudian Prof. Samsul sebagai co-promotor 1, dan Pak Haris ini co-promotor 2. Sudah siap, saudara Profesor? Insyaallah. Insyaallah. Oke, kami beri kesempatan untuk menyampaikan ringkasan disertasi maksimal 15 menit dari sekarang. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Ya, itu. Icu. Insya Allah tidak ada satu kasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul khazana idza sita sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amala alladhi yuballighuna hubbak. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Profesor Ahsanul In'am PhD selaku Ketua Tim Penguji
Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Associate Profesor Latifun PhD. Yang saya hormati, yang saya banggakan Bapak Profesor Dr. Tobroni. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Profesor Dr. Isomuddin selaku promotor saya. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Profesor Dr. Samsul Arifin selaku co-promotor 1, dan yang saya hormati, yang saya banggakan Associate Profesor Dr. Abdul Haris MA selaku co-promotor 2. Tidak lupa ucapan terima kasih pada tim TU yang bertungkus lumus menyiapkan acara ujian promosi doktor saya. Tidak lupa kasih sayang saya buat istri tercinta yang ikut hadir di acara ini. Istri. Satu yang hadir. Iya. Satu yang. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak piara saya, Bapak Dr. Habib. Yang saya muliakan ikhwan-ikhwan yang jauh datang dari Lamongan yang saya cintai. Izinkan di sini saya mempresentasikan secara ringkas disertasi saya yang berjudul Edukasi Moderasi Beragama bagi para mantan narapidana teroris atau yang familiar disebut dengan NAPITER. Studi fenomenologi mantan narapidana teroris pada Yayasan Pendidikan Lingkar Perdamaian di Desa Tenggulun, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan. Secara teoritik, karakter Islam adalah rahmatan lil alamin dan universal. Ajaran yang mengedepankan perdamaian, keramahan, dan memberikan kebebasan pada manusia untuk memeluknya. Kebebasan menafsirkan ajaran-ajaran Islam sepanjang memenuhi persyaratan dengan menggunakan kaidah-kaidah fiqhiyah yang diperbolehkan untuk kebaikan dan tujuan Islam itu sendiri. Namun, kenyataannya di kalangan masyarakat terdapat penafsiran ajaran Islam yang sangat fundamental dan radikal yang mengundang kontroversi di kalangan Islam mainstream, baik NU maupun Muhammadiyah. Penafsiran itu menjurus kepada gerakan-gerakan teroris yang dilakukan oleh sebagian masyarakat. Mereka ini disebut kelompok Islam fundamentalis, dan dari fenomena tersebut muncul radikalisme dan dalam suasana ataupun keadaan tertentu melahirkan terorisme. Fenomena teroris kembali ke Islam moderat dan meninggalkan kelompoknya disengagement. Setelah ditangkap, dimasukkan ke penjara, banyak terjadi di mana-mana. Untuk memberdayakan mereka adalah dilakukan melalui edukasi moderasi Islam. Salah satu usaha penyadaran para mantan narapidana teroris dilakukan oleh Yayasan Pendidikan Lingkar Perdamaian. Dalam studi ini terfokus pada individu yang mengalami, menyelami, memahami, dan yang melakukan pengalaman tersebut. Tujuan penelitian ini ialah yang pertama, memahami pengalaman para mantan narapidana teroris terlibat dalam kegiatan terorisme. Yang kedua, memahami pengalaman para mantan narapidana teroris dalam mengikuti edukasi moderasi beragama di Yayasan Lingkar Perdamaian. Yang ketiga, memahami makna edukasi moderasi beragama bagi para mantan narapidana teroris. Adapun manfaat penelitian ini ialah secara teoritis menemukan proposisi-proposisi pendidikan Islam dalam melakukan moderasi beragama bagi para mantan teroris. Manfaat praktis
ialah membantu pemerintah. Dalam hal ini ada BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Teroris, dan juga Densus 88 anti teroris Mabes Polri. Untuk menangani kejahatan yang biasa disebut dengan extraordinary crime yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori substansi antara lain yang pertama, moderasi beragama. Moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri, baik yang mengarah kepada kelompok Murji'ah maupun kelompok Khawarij. Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati, kemudian yang kedua, pendidikan moderasi. Pendidikan yang berupaya penyadaran sebagai manusia yang hidup di tengah-tengah suku, etnis, budaya, agama yang berbeda. Moderat berarti posisi tengah, pilihan, syuhada, dan dalam arti menjadi saksi atau disaksikan dan diteladani. Juga tampil sebagai panutan dan tolak ukur kebenaran. Pendidikan Islam tidak menghendaki kelompok ekstrim karena hal tersebut melambangkan kepicikan dan kekakuan dalam menghadapi sebuah persoalan. Umat Islam secara ideologis menganut sistem keseimbangan, tawazun, wasatiyah, mengajarkan umat yang tidak hanyut dalam kehidupan materialisme dan tidak menghiraukan sama sekali kehidupan spiritualisme. Dan bukan seperti umat yang hanya memperhatikan kehidupan rohani dan mengabaikan kehidupan jasmani. Posisi menengah tersebut menghimbau umat Islam agar tampil mengadakan interaksi sosial, berdialog dengan masyarakat, dengan terbuka dan semua pihak yang mempunyai latar belakang berbeda, beda budaya, dan beda peradaban. Ketiga, terorisme. Teroris dalam khazanah bahasa politik bisa disamakan dengan rasis, fasis, atau imperialis. Terorisme merupakan salah satu dari sekian istilah dan konsep di dalam ilmu sosial yang penuh kontroversi dan penuh dengan perdebatan. Hal ini tidak lepas dari fakta bahwa untuk mendefinisikan terorisme itu tidak dapat dilepas dari berbagai kepentingan, termasuk kepentingan ideologi, kepentingan agama, dan kepentingan politik. Lahore 1987. Wardaw 1989, terorisme politik adalah penggunaan kekerasan oleh individu atau kelompok, baik bertindak atas nama pemerintah atau berlawan terhadap pemerintah, manakala tindakan-tindakan itu dirancang untuk menciptakan ketakutan yang ekstrim dan atau ketakutan-ketakutan pada sasaran yang lebih besar daripada korban-korban yang menjadi sasaran langsung dengan tujuan untuk menekan kelompok-kelompok yang menjadi sasaran itu untuk memenuhi tuntutan politik pelaku. Adapun teori analisis yang digunakan, pertama, teori tindakan social action, Max Weber. Menurut Weber dan Parson, dalam tindakan sosial memiliki makna subjektif bagi dan dari aktor pelakunya. Subjektif ini adalah melihat pada dorongan untuk cerminan seseorang dalam masyarakat ataupun cermin dari masyarakat itu sendiri. Perilaku dan tindakan dapat dikatakan sebagai sosial apabila tingkah laku dan perbuatannya menunjukkan motif-motif untuk kepentingan, keseragaman, dan bersifat tetap. Kedua, teori fenomenologi.
Edmund Husserl, Alfred Scott, dan Mustakas. Istilah fenomenologi berasal dari bahasa Yunani painestai, yang berarti menunjukkan dan menampakkan diri sendiri. Sebagai aliran epistemologi, fenomenologi diperkenalkan oleh Edmund Husserl 1859 sampai 1938. Husserl menggunakan fenomenologi dengan istilah intensionalitas, yakni realitas yang menampakkan diri dalam kesadaran individu atau kesadaran intensional dalam menangkap fenomena apa adanya. Alfred Scott, fenomenologi ialah suatu tindakan secara subjektif bermakna yang memiliki asal-usul sosialnya, yaitu muncul dari dunia kehidupan sosial. Mustakas, tindakan subjektif bermakna oleh sebab-sebab intermediary description, deskripsi perantara, bahwa tindakan individu diperantarai oleh unsur-unsur luar. Dalam penelitian ini menggunakan analisis Mustakas. Yang saya hormati Associate Prof. Nazarudin. Saudara Fedus bisa hasil. Metode penelitian ini menggunakan paradigma definisi sosial, pendekatan kualitatif, sedangkan jenisnya fenomenologi. Kesimpulan penelitian ini ialah: pertama, pengalaman dalam hidup yang tidak pernah didapat sejak lahir adalah kekejaman yang luar biasa karena telah membunuh orang yang tidak bersalah. Pemahaman Islam pada teks yang tidak sesuai dengan konteks Indonesia telah menenggelamkan Muslim ke dalam gerakan radikal fundamental. Kedua, moderasi beragama membuat mereka membuka pikiran dan sadar akan hak-hak orang lain yang berbeda pemahaman dan agama mendapatkan hak yang sama di Indonesia. Pemaknaan Islam secara moderat dan humanis menenangkan hati bagi kehidupan mantan narapidana. Ketiga, YLP sebagai wadah bagi para mantan telah sesuai dengan harapan dan permintaan Napiter. Mereka merasa bertambah pengetahuannya tentang Islam, telah terbuka cakrawala pemikiran yang luas tentang Islam, baik masalah-masalah internal maupun eksternal. Mereka merasa aman fisik dan batinnya karena didampingi oleh para asatid, didampingi oleh para intelektual dan psikolog, mendorong mereka untuk menjadi orang yang normal dan bijak di segala bidang. Proposisi yang ditemukan dalam penelitian ini ialah yang pertama, jika program-program edukasi moderasi beragama mencapai sasaran dan mampu merubah mindset, maka para mantan napiter merasakan manfaat dan makna kebersamaan hidup beragama secara moderat, prinsip dalam kehidupan mereka, serta bersedia menerima pemahaman Islam moderat. Kedua, jika edukasi beragama menggunakan cara penyembuhan dan metode yang tepat, maka mantan napiter akan merasakan perbedaan pemahaman Islam moderat dan terdorong melakukan pelepasan disengagement yang sempurna. Itu sedikit ringkasan disertai saya, dan ada sebuah riwayat yang menjelaskan mal mas'ul bi a'lama minas sa'il, tidaklah yang ditanya itu lebih ahli daripada yang bertanya. Dan dari saya bahwa tidak ada orang baik yang tidak punya masa lalu, tidak ada orang jahat yang tidak punya masa depan. Setiap orang punya kesempatan yang sama untuk bisa berubah menjadi lebih baik. Nun wal qalam ya masturun, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Profesor yang telah menyampaikan ringkasan ekspektasi dan diakhiri sesuatu yang sangat mendalam. Kesempatan pertama saya dari Balai Kanal, Prof. Nazarudin, kami silakan 10 menit dari bicara. Boleh berdasarkan pertanyaan. Spesial. Baik, terima kasih. Promotor dan promotor yang hormat, Dewan Penguji yang saya hormati, Romo Fedus, Pak
kandidat dokter Ali Fauzi. Selamat telah mencapai tahap yang penting dalam proses belajar di program doktor Universitas Muhammadiyah Malang. Para hadirin sekalian yang berbahagia. Yang pertama tapi yang bertanya bisa lebih tidak tahu dari yang ditanyakan. Pertanyaan pertama, saya mengenal sebuah metodologi di dalam antropologi yang menarik untuk mempelajari profil seorang individu. Karena saya lihat ini pendekatannya, fenomenologinya adalah pada individu ya Pak. Ya, biasa kita kenal dengan istilah family life history, jadi sejarah kehidupan keluarga itu akan membentuk postur orang pada visi tentang masa depan, cita-cita yang ingin dicapai, pekerjaan yang dipilih, bahkan cara-cara memecahkan masalah di dalam kehidupan sebagai personil itu juga dapat ditangkap oleh studi. Ini banyak ahli antropologi menerapkan. Nah, di sini ada pendekatan yang digunakan itu menghasilkan catatan tentang beberapa responden yang menarik minat saya untuk saya tanyakan kepada Romo Bendus. Keterlibatan dalam katakanlah pada radikalisme itu jika dikonstruksikan pada masing-masing sampel yang dipilih, sejak dari Pak siapa ini, Pak Ahmad, Pak Bakar, ada nggak tipologi kesamaannya dari sisi tempat lahir geografis, apa ikatan darah dalam rumpun keluarga, artinya keluarga Fatih ya Pak. Kemudian apa namanya background historis kultural yang membentuk cara berpikir. Misalnya pernah menempuh cara mengaji yang sama di tempat yang sama, sekolah di pondok yang sama, sehingga kalau ini direkonstruksikan menurut saya dari profil orang-orang ini akan ditemukan sebuah model yang lebih holistik tentang seberapa signifikan. Jadi pertanyaan riset berikutnya itu, seberapa signifikan metodologi pendidikan dan pengajaran keagamaan itu membentuk cara berpikir tentang radikalisme dan deradikalisme. Artinya ketika orang berpikir radikal, itu ada refleks di dalam dirinya itu yang menahan untuk bergerak. Itu kan seperti pendulum. Jadi dia bisa bergerak radikal, tapi pada titik tertentu akibat dari pengalaman kultural masing-masing, itu dia biasa bertahan turun lagi. Ketika dia berinteraksi dengan kelompok, dia masuk lagi dalam satu situasi. Nah, pertahanan ini akan ditemukan nanti. Lalu akan dapat dirumuskan. Nah, menurut Romo Bendus itu pengalaman mempelajari beberapa tokoh yang ada di sini itu dapat menyimpulkan, mendapatkan inspirasi atau kesimpulan-kesimpulan penting apa untuk riset ini. Baik, mungkin lebih tepatnya kita mulai dari sabda Nabi, Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu agama, budaya, perangainya, karena din itu maknanya luas, ada pada kawannya. Hal ini semakna dengan ahli teroris yang bernama Mark Sigmund. Beliau mengatakan bahwa 95 orang masuk dalam jaringan radikal itu karena prinsip, karena kawan, dan yang kedua karena
kinship karena keluarga. Jadi beliau mengatakan seperti itu. Hasil temuan saya di lapangan memang asal mula mereka bersentuhan dengan paham-paham radikal itu karena asatid, karena para ustadz. Mohon izin, subjek saya banyak yang kemudian terkontaminasi dengan paham-paham itu lewat jaringan pesantren Ngeruki. Kita paham pesantren Ngeruki dulu yang dibidani oleh Ustadz Abu Bakar Basir dan Abdullah Sungkar banyak melahirkan dai-dai, ustadz-ustadz yang disebar di beberapa wilayah. Dan kebanyakan memang mereka masuk itu dan simpati terhadap gerakan teroris ini karena dakwah-dakwah mereka. Di antara dakwah mereka itu adalah iqamatud daulah ala nahjin nubuwah, yang intinya ingin mendirikan negara Islam gitu ya. Kemudian dan sangat bertolak pendapat dengan Islam mainstream, dengan Muhammadiyah, dengan NU juga sangat berbeda. Biasa yang diajarkan oleh para asatid itu diantaranya adalah kalimat-kalimat tauhid. Tauhid itu dalam makna harfiahnya, iya setan lah ya, setan. Tetapi dimanai oleh mereka termasuk pemerintah itu juga setan, dan polis, TNI itu juga bagian daripada setan. Kemudian yang tidak kalah penting yang menyebabkan lahirnya aksi-aksi teror, termasuk bom bunuh diri, penembakan polisi, perampokan berdalih FAI, itu juga karena adanya pemaknahan jihad secara sepihak. Bahwa menurut mereka jihad adalah al-qital wal aunu fihi. Dibahasakan oleh mereka jihad itu adalah perang saja dan membantu. Adapun thalabul ilmi, sedekah yang lainnya itu dinafikan. Yang kemudian para asatid ini menggiring para ini santri-santrinya untuk memahami Islam secara radikal, dan bahkan kemudian nanti dari pemikiran-pemikiran radikal ini sekali lagi banyak di antara mereka melakukan aksi bom. Salah satu bom besar yang diledakkan oleh grup ini adalah bom Bali 1 yang bobotnya 1 ton 125 kg. Yang menewaskan lebih dari 250 dan 450 luka parah. Disusul dengan rentetan bom di tanah air. Ada bom Bali 3, bom Bali 2, dan yang lain-lainnya. Pak Ali, siap. Kalau boleh saya potong. Saya sebenarnya ingin menemukan kesamaan profil di antara para tokoh yang diambil sebagai responden itu. Semua yang jelas kelahiran Lamongan. Kan gitu. Betul. Ada yang Bekasi. Ada yang Bekasi. Kan menarik, Pak. Iya. Lahir di Bekasi, besar di mana kan? Lahir di Bekasi. Itu kita biasanya menggambar seperti jaring laba-laba untuk menemukan siapa orang itu. Kemudian urutan berikutnya yang saya tertarik itu adalah mereka masuk ILP itu diajak atau karena mendengar kabar sehingga mau ikut ILP. Baik. Program YLP itu ada 2 fokus. Yang pertama di lapas dan di luar lapas. Yang di lapas melakukan edukasi ketika mereka pasca divonis. Kita sudah melakukan pendekatan soft approach dengan yang bersangkutan, dan dari daerah saya banyak soalnya. Iya, enggak apa nanti bilang ini dari Lombok sama Subang banyak. Yang paling banyak Bima. Iya, saya sudah ke sana, Pak. Termasuk komandannya, alhamdulillah, Pak Iskandar sudah NKRI. Oke, kalau kita tarik lagi, pernah nggak dipikirkan apakah mereka memiliki kesamaan
apa namanya bahasanya itu ketahanan ekonomi keluarga Iya. dari orang tua. Di YLP tidak hanya Bukan orang Pak Abu Bakar misalnya, Pak Ahmad itu pernah nggak ditanyakan apakah orang tuanya dulu memberikan kecukupan secara ekonomi? Artinya keluarganya ini memiliki istilah kita sekarang kan ketahanan ekonomi yang cukup, sehingga kita kan ingin menemukan peluang untuk berpikir deradikal itu masih ada nggak kan kira-kira? Karena saya yakin doktrin semata melalui pendidikan tidak akan membuat seseorang itu bertahan dalam keyakinannya pada jangka waktu yang lama. Pasti akan ada perubahan-perubahan. Nah, ini setting riset ini menurut saya sangat menarik dari sisi itu. Sehingga kalau memang mungkin kawan-kawan saya dari Bima itu saya bisa bayangkan yang keadaannya kayak gini kan gitu. Yang dari Sumbawa setelah Barat itu kayak gini kan, yang dari Lombok itu juga kayak gini. Sehingga ini akan terjadi pertautan yang mudah. Karena memang dasar-dasar belajar agama itu kan memang. Jadi kalau jadi Muslim itu ya tugasnya yang bisa bilang melindungi agama Allah dari orang-orang yang tidak sama pikirannya dengan kita, kira-kira begitu. Iya. Tapi ini kan ditopang oleh kondisi alam yang sedemikian rupa ini menyebabkan akses pada ketahanan ekonomi juga kurang. Sehingga memudahkan kita ini melakukan petualangan ke berbagai titik. Nah, petualangan itulah nanti kan yang menentukan persinggungan ideologisnya. Ada yang dapat dipengaruhi, ada yang pada posisi moderat, ada yang terus bergerak hanya untuk belajar dari pondok ke pondok. Di YLP itu agak banyak di daerah. Iya. Daerah NTB itu. Terutama di kampung Pinitoy. Iya. Iya, jadi saya sudah ke sana berkali-kali dan alhamdulillah 2 tahun ini di bawah asuhan Ustadz Iskandar yang 2 kali masuk penjara, ya sekarang sudah sangat membaik dan Iskandar juga sekarang sudah mau jadi bagian daripada Duta Damai. Untuk wilayah NTB saya sering observasi ke sana. Di sana pada dasarnya lebih banyak yang menganut jaringan JAD, Jamaah Ansarud Daulah, dan memang pendukung MIT, Mujahidin Indonesia Timur yang ada di Poso itu semuanya kebanyakannya dari NTB. Ya, sekarang ya sudah selesai. Mohon izin Pak Nazar, saya baru pulang dari Poso minggu lalu, juga melakukan moderasi beragama. Terima kasih. Baik. Nah, jadi saran saya terakhir, saran saya di bagian akhir, temuan signifikan dari riset ini dijadikan dasar mengkonstruksikan bagaimana profil pendidikan, katakanlah bahasanya pendidikan keagamaan atau pendidikan karakter yang harus dimasukkan, karena yang dihadapi itu adalah varian orang dengan berbagai latar belakang kultur. Kalau merujuk pada pendekatan family life history tadi, karena orang Indonesia itu variannya banyak. Betul. Kalau mau belajar kemiskinan nelayan misalnya itu nggak boleh sekali tembak, kita harus urut. Itu kalau antropologi ekonomi mencoba menjelaskan tentang bagaimana signifikannya daya tahan ekonomi terhadap perubahan cita-cita maupun visi berpikir orang tentang masa depan. Saya kira itu Pak Ari. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Nazar. Mantap. Oke, selanjutnya kami mengundang Profesor Dr. Tobroni. Kami silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ketua Tim Pemuji, segenap tim promotor, dan para pemuji yang berbahagia, Promoventus Pak Ali Fauzi,
para hadirin dan hadirat, ini ada dosen senior kita semuanya, Pak Habib yang saya hormati, ya. Menyambung yang disampaikan oleh Pak Nazar, ya. Saya kira tadi bicara tentang the origin of terrorism, ya. Asal usul atau akar-akar terorisme yang saya kira sampai sekarang masih menjadi kontroversi. Apakah akar-akarnya itu adalah suatu pemahaman agama yang radikal, ya, yang atau akar-akar yang lain, ya. Misalnya Abu Bakar Ba'asyir sama Abdullah Sungkar, ya. Beliau menjadi radikal itu apakah karena agamanya atau karena historical politik, ya. Akar politik dari kedua beliau itu sebelum beliau menjadi ustadz atau menjadi ulama yang kemudian radikal. Ini kan perlu ditelisik lebih jauh, ya. Karena memang kalau orang agama mengatakan tidak mungkin Islam itu melahirkan terorisme, karena Islam itu rahmatan lil alamin, kemudian mengajarkan akhlak yang mulia. Sehingga kalau ditarik apakah agama ini menjadi akar atau sumber primer, ya, prima causa lahirnya terorisme, ada. Apakah mungkin karena tadi disinggung oleh Pak Nazar, faktor ekonomi, kemiskinan, atau faktor politik, atau mungkin kalau jaringan friendship dan kinship itu kan saya kira ya apa ya, itu tidak primer gitu ya, tidak itu menyebabkan seseorang menjadi terorisme. Jadi kekecewaan politik yang luar biasa itu memang bisa melahirkan radikalisme yang luar biasa. Itu melebihi paham keagamaan. Ya, ini kalau saya sebagai menggunakan perspektif agama, ya. Jadi saya mengatakan bahwa sebenarnya agama menjadi justifikasi. Ini kalau kita cari the origin of terrorism itu sendiri, ya. Gimana Pak? Ya. Ya, Baik. Ada dua tokoh yang Prof. Tobroni sebutkan, Ustadz Abu Bakar Ba'asyir dan Ustadz Abdullah Sungkar. Kalau kita telisik jejak rekam beliau, memang tidak lepas daripada sebuah gerakan sebelum kemerdekaan. Ada kelompok yang namanya NII, Negara Islam Indonesia, di bawah kepemimpinan Kartosuryo. Jadi dua tokoh ini memang afiliasinya adalah DI, Darul Islam, atau NII Kartosuryo. Di masa Orde Baru memang ada yang disebut dengan asas tunggal. Jadi yang menjadi trigger, kenapa kemudian mereka berdua ini melakukan perlawanan, diantaranya adalah karena mereka berdua tidak sepakat Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal. Dan kemudian di dalam persidangan beliau berdua divonis dan di penjara. Habis di penjara kemudian melakukan perlawanan lagi dan kemudian mau ditangkap, keburu lari ke Malaysia. Tidak berhenti sampai di sini, di Malaysia kemudian melakukan regenerasi. Ada Nurdin M. Top, ada Dr. Azhari, Ja'far Anwarul, dan lain-lain. Mendirikan sebuah pesantren Luqmanul Hakim di Johor Bahru, dan kemudian setelah reformasi mereka pulang di Indonesia banyak melakukan aksi-aksi teror. Menurut pengamatan saya, lebih dominan karena faktor ideologi, bukan faktor yang lainnya, Pak Prof. Ya, memang ini perspektif ya.
kita tidak mungkin menyatukan perspektifnya. Siap. Ya. Oke, yang kedua, kalau kita melakukan studi secara mendalam, itu tidak mungkin menemukan sesuatu itu bersifat tunggal. Ya. Pasti banyak varian-variannya. Jika kalau kita bicara dalam filsafat itu pasti di situ adanya aliran-aliran. Karena ingin menstudi secara mendalam. Demikian juga kalau kita menstudi masyarakat secara mendalam, pasti juga banyak varian-variannya. Termasuk dalam hal ini adalah terorisme. Ya. Saya tidak melihat terorisme itu sebagai satu fenomena yang tunggal. Pasti ada banyak variannya. Mungkin kalau kita lihat dari mana kira-kira fenomenanya. Jadi misalnya sasaran bom kekerasan terorisme itu beda-beda. Ada yang gereja, ada yang aparat keamanan terutama polisi, ya, bahkan mungkin juga di musola kan, di masjid. Nah, ini berarti dengan sasaran yang berbeda-beda ini menggambarkan bahwa ada varian terorisme. Nah, mungkin juga kita lihat apa itu mungkin penampilan ya. Jadi penampilan apakah pakaiannya, apakah misalnya aksesoris yang lain, ada yang misalnya celana cingkrang, ada yang celana tidak, ada yang berjenggot, ada yang tidak berjenggot. Walaupun ada yang mengatakan yang tidak berjenggot itu kamuflase, misalnya gitu ya. Tapi fenomena mengatakan bahwa ada terorisme yang berjenggot, ada terorisme yang tidak berjenggot. Nah, ini menggambarkan ada varian. Ya. Nah, karena itu maka saya minta Pak Ali, ada beberapa varian kira-kira terorisme yang berkembang di Indonesia. Ya. Baik, kalau varian kelompok nanti saya serahkan ini. Kalau varian kelompok yang terbesar di Indonesia itu ada dua. Yang pertama varian yang disebut dengan Jamaah Islamiyah yang langsung kemudian berafiliasi dengan Al-Qaeda bersama Bin Laden. Yang kedua varian kelompok JAD, Jamaah Ansarud Daulah, yang berafiliasi dengan ISIS, Islamic State, yang dulu dipimpin oleh Abu Bakar Al-Baghdadi. Meski tujuan visi misi sama, tetapi di lapangan kemudian banyak bentrokan-bentrokan. Namun kalau kita pelajari dua grup ini secara fikroh, secara pemikiran, Prof, itu di dalam hal takfirinya, kelompok ISIS jauh lebih radikal daripada kelompok JI. Kalau kelompok ISIS ini di dalam takfirinya, pengkafirannya itu secara general, semua dikafirkan. Yang tidak berpaham seperti mereka itu dianggap kafir dan boleh dibunuh. Fakta di lapangan, di Syria misalkan, di sana, peperangan bukan hanya melibatkan ISIS dengan government Syria, tetapi ISIS dengan Jabhat Nusrah, bahkan saling bunuh-membunuh. Kalau di Indonesia, saya pikir banyak kemudian bergantung dengan fenomena terorisme global. Kalau dulu muncul di awal tahun 2001, itu lebih muncul dan lebih terpengaruh oleh aksi-aksi Osama bin Laden. Belakangan 2010 berhenti, tapi muncul kelompok baru yang saya sebutkan tadi, JAD, yang lebih mengadopsi gaya operasinya, yaitu dengan gaya ISIS. Ada FAI, termasuk perampokan FAI, toko emas, juga perampokan bank CINB yang ada di Medan,
itu dianggap sebagai fa'i. Karena memang Islam juga ada istilah fa'i, ya. Ada ghanimah, juga ada fa'i, dan itu berkali-kali. Terbaru juga, Prof, ada cyber fa'i dilakukan oleh Mas Rizky, lulusan salah satu universitas ternama, di-guide oleh grup ini dan kemudian melakukan cyber fa'i lebih dari 6,7 miliar didapat. Nah, ini sesungguhnya dinamika dari 2000 sampai 2022 ini ada perubahan-perubahan, termasuk yang dengan sebut tadi sasaran. Yang ada 3 masjid yang juga disasar oleh grup ini, termasuk penyerangan masjid yang ada di Mapolres Cirebon pakai bom bunuh diri, korbannya banyak. Lalu kemudian mengapa masjid diserang? Tentu karena pemikiran mereka tadi yang saya sebutkan tadi, ada pemikiran hulu, pemikiran takfiri yang mengadopsi pada pemikiran-pemikiran Khawarij. Kita paham bahwa Khawarij sejak zaman Khalifah Rashidah itu sudah muncul. Korbannya Utsman bin Affan dibunuh, dipenggal, Ali bin Abi Thalib dibunuh, dan yang lainnya. Sebetulnya varian-varian ini dulu sudah ada, hanya kemudian gayanya saja yang sekarang berbeda. Terbaru, mohon izin kemarin kita dikejutkan dengan bom bunuh diri yang ada di Mapolsek Astana Anyar. Bagaimana sosok Agus yang bawa bom ransel masuk ke polsek dan menyalakan switch bom itu sampai kedua kakinya terpisahkan, punggungnya berantakan, dan notabene Agus ini adalah ex napi teroris, baru setahun yang lalu berada di Nusa Kambangan. Hampir setiap tahun, mohon izin Prof, di Indonesia tidak pernah sepi daripada aksi-aksi teror. Dalam catatan saya, lebih dari 311 aksi teror dalam bentuk penembakan dan peledakan. Ya, saya kira cukup ya. Memang ini punya kepakaran ya, punya pengalaman. Jadi luar biasa ini ya. Ada penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman. Oke. Pengalaman dan pelaku mungkin beda. Beda. Oke, selanjutnya kami mengundang Profesor Abdul Jesi. Kami silakan. Terima kasih Profesor Hasan Royan Besi selaku pimpinan sidang, para Dewan Penguji yang berbahagia, Promovitus, Bapak Andi Fauzi, serta para hadirin semua. Apa yang disampaikan tadi banyak menyajikan tentang data yang bersifat lebih kualitatif. Saya ingin melanjutkan pernyataan terakhir tadi terkait dengan perkembangan terorisme yang tadi diwakili oleh si Agus sebagai satu profil napiter yang terus mempertahankan posisinya sebagai melakukan perlawanan terhadap negara. Kalau tadi kan semuanya togut lah, jadi melakukan perlawanan terhadap togut-togut termasuk negara dan simbol-simbol negara, dalam hal ini adalah kepolisian. Nah, ini menandakan bahwa narapidana, lembaga pemasyarakatan itu tidak sepenuhnya bisa memperbaiki cara berpikir para napiter. Ya, sebenarnya bukan hanya napiter, kejahatan kriminal lain pun LP itu tidak bisa melakukan perbaikan. Nah, kemudian
YLP ini telah melakukan proses pendidikan. Tadi disampaikan melalui kegiatan pendidikan di kampung, saya sebut kampung aja, di Lamongan, maupun juga di lembaga-lembaga pemasyarakatan. Tentu saja pengalaman beberapa tahun ini yang sudah dilakukan, ini sudah berapa tahun YLP ini dilakukan? Sudah sejak 2015. Ya, jadi 7 tahun ini tentu saja sudah bisa dirasakan apakah efektif atau tidak di dalam proses saya sebut memulihkan kembali menjadi pikiran-pikiran yang lebih moderat kepada para napiter itu. Saya ingin mendapatkan informasi sejauh mana efektivitasnya dan apa sebenarnya prasyarat agar satu proses pendidikan ini, proses moderasi itu bisa berhasil kepada mereka. Sebagian mungkin juga sudah berhasil, sebagian tidak. Apakah memang yang berhasil memang sudah niatkan memang mau kembali ke Siratal Mustaqimnya itu atau bagaimana? Saya ingin mendapatkan penjelasan. Baik, terima kasih. Pertama saya ingin mengomentari memang betul bahwa lapas di Indonesia itu tidak ideal untuk melakukan pembinaan berbasis ideologi, berbasis tingkah laku. Karena memang yang dikurung itu hanya fisik mereka dan kemudian pembinaan moral juga sangat kurang. Bahkan pada pendapat saya, lapas di Indonesia menurut saya itulah tidak baik. Karena sudah banyak lapas di Indonesia melahirkan teroris-teroris baru. Satu contoh nanti bisa dicari infonya di Google, Eko. Eko ini adalah pecatan polisi. Dia adalah anggota Reskrim Polres Sidoarjo. Ketika Mas Eko ini dan timnya makan minum di kafe dan kemudian melintas kendaraan yang cepat, dikejar sama Eko ini dan kemudian ditembak. Ternyata supirnya itu adalah anggota Banser dan kemudian meninggal. Eko kemudian dipecat dan kemudian dipenjara. Sayangnya kemudian penempatan Eko ini sangat kontradiksi dengan psikologi Eko sendiri. Eko ditempatkan di Lapas Lowokwaru yang ada di Malang. Di sana yang kita paham, Eko sebelumnya tidak tahu apa itu jihad, apa itu daulah, apa itu Iqamatul Khilafah, bertemu dengan napi teroris. Ada yang namanya Agung Hamid, vonis seumur hidup, kasus peledakan pemboman di Makassar. Ada Abdullah Umamiti, vonis seumur hidup, kasus penembakan 9 anggota BRIMOB. Ada Andi Kausar dan yang lainnya. Oleh grup teroris yang ada di dalam ini kemudian di-profiling dan kemudian dilakukan tarbiyah. Mohon izin, tarbiyah versi mereka. Eko kemudian tertarik dan kemudian menjadi sangat radikal. Begitu bebas dari lapas, Eko langsung kemudian melakukan aksi amaliyah. Yang dilakukan adalah melakukan penyerangan terhadap pos polisi yang ada di WBL Lamongan. Terjadi baku hantam, kejar-kejaran, dan Mas Eko kembali ditangkap dan kemudian masuk penjara. Masih banyak lagi kasus-kasus yang lainnya bahwa radikalisasi itu sebenarnya ada juga di dalam penjara. Karena saya tadi bilang bahwa memang tidak efektif penjara di penjara umum, kriminal umum, kemudian dicampur dengan kriminal teroris akan mempengaruhi pola pikir, cara beragama dari mereka-mereka yang terpidana kasus kriminal umum. Kemudian Pak Latifon yang
Terakhir tadi tentang apa? Lupa. Ya. Saking asiknya. Semangatnya. Iya. Ya apa prasyarat supaya pendidikan moderasi itu berhasil? Iya, baik. Mereka. Ya, sesungguhnya bicara pendidikan Islam, kita bicara tentang bagaimana karakter Rasulullah. Kita yang di Lamongan lebih mengadopsi pembinaan, pengajaran Rasulullah pasca Fathu Mekah. Pasca Fathu Mekah, Rasulullah melakukan penaklukan Hunain, kabilah Hunain. Meski nanti di sana terjadi perceraian yang luar biasa, tetapi ini yang kita terapkan di sana. Kita paham bahwa pada waktu penaklukan benteng Hunain, Rasulullah lebih mengedepankan orang-orang yang kemarin dianggap sebagai mu'alaf. Abu Sufyan, Muawiyah, Yazid diberi lebih daripada orang-orang Ansor yang bertahun-tahun sudah ikut bersama Rasulullah. Pembagian itu lebih kepada mereka-mereka yang baru saja masuk Islam. Di Lamongan juga mereka yang baru saja bebas dari lapas, kita lebihkan, kita utamakan. Meski memang ada kecemburuan sosial. Bahkan pada kasus Rasulullah, itu juga tidak lepas dari kecemburuan. Ada sosok yang namanya Dzul Quwaisirah. Mendatangi Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna hadhil kismata ma'andala fiha. Wahai Rasulullah, sesungguhnya pembagian ini tidak adil. Rasulullah kemudian menjawab, kalau saya tidak adil, siapa lagi? Nah, inilah kemudian kita transformasi sirah ini dalam keseharian kita yang ada di Lamongan. Meski yang sudah 4 tahun, 3 tahun bergabung dengan kita, maka kita utamakan yang baru saja bebas kemarin. Mohon izin, Prof. Inam, kita lagi ngurus 2 polwan yang juga terseret. Jadi anggota polwan resmi terseret masuk dalam jaringan. Namanya Bribda Nesti. Ya, kita urus nikah dengan Mas Galang. Mas Galang inilah yang kemudian merekrut polwan ini masuk dalam grup teroris. Dan kita sekarang masih dalam pembinaan keduanya. Insya Allah 2 hari lagi sudah nikah dan akan datang dari Ternate menuju Lamongan. Lulus ya dokter. Terima kasih Pak Latif. Ya, terima kasih. Saya kembalikan pada beliau. Kalau kita lihat ini, Profesor ini ya profesor ya. Saya pernah 2 bulan lagi lulus itu. Jadi cara mendidiknya memang betul-betul hebat. Adakah ini sebelum ke Pak Aris ya, cara mendidik tertentu? Kalau tadi bisa mengatakan 2 bulan lagi lulus sama. Begini, jadi kita sebetulnya cara mendidiknya itu lebih mengadopsi pada gaya yang dilakukan oleh kelompok teror. Bahwa gaya mendidik kelompok teror itu pada intinya ada 2. Gaya pendidikan berbasis moral dan gaya pendidikan berbasis material. Moral, setiap waktu ada pembinaan, ada tarbiyah, pengajian, dan kemudian pendidikan berbasis material ini memberikan bantuan kepada mereka, anggota-anggota baru itu. Sesungguhnya sama, tetapi isinya berbeda. Kalau pendidikan yang dilakukan oleh kelompok teror ini yang moral tadi selalu mengedepankan kemarahan, ya, kebencian. Kita juga melakukan hal yang sama, tetapi intinya beda. Kita mengajarkan Islam yang rahmatan lil alamin, saling menghargai, saling menghormati, dan menjunjung Islam yang ramah, bukan Islam marah. Oke, mantap. Tapi saya teruskan lagi. Tapi sekarang kami mengundang hasil Profesor Dr. Aris.
Baik, terima kasih Prof. Inam yang saya hormati Dewan Promotor dan Dewan Penguji yang berbahagia, Saudara Promogendus dan para hadirin hadirat yang hadir pada majelis kali ini. Ini yang tanya bukan Jibril. Iya, Mas-Masul fi alam nasail. Seharusnya tidak boleh begitu. Ya, karena bukan Jibril yang tanya. Baik, kalau kita lihat contoh kasus ya, Syed Qutb. Ya, Syed Qutb itu kan dulunya orang sekuler. Jadi dia kemudian berubah menjadi sangat radikal. Itu karena melihat kasus ketika dia justru dia Di Amerika, ya. Nah, kan menarik ini. Jadi dia itu radikalnya bukan di Mesir, tapi radikalnya justru di Amerika. Ketika dia lihat bahwa ketika Hasan al-Banna itu terbunuh, orang-orang di Amerika itu berpesta pora. Inilah yang kemudian membuat Syed Qutb itu sangat marah, kemudian dia berubah. Dan ketika dia di penjara di Mesir, itu kan kitabnya yang terakhir kan Ma'alim Retorik. itu ya. Itu kan yang menjadi rujukan para teroris sekarang ini kan. Itu kitab wajibnya itu. Dan itu berbeda dengan karangan-karangan sebelumnya. Misalnya apa itu? Tentang pendidikan, tentang perubahan sosial itu beda sekali. Dan ini terjadi ketika kondisi penyiksaannya sangat tinggi. Itu artinya apa? Bahwa sebenarnya agama dalam kasus ini adalah Islam gitu ya. Sebenarnya bukan menjadi penyebab utama, tapi sebenarnya hanya sebagai bentuk justifikasi aja. Jadi mencari dukungan dari agama saja sebenarnya. Karena agama seperti disampaikan Prof. Broni kan jelas tidak mungkin mengajari orang ini. Karena bunuh kucing aja gagal masuk surga. Ya kan? Membunuh kucing aja gagal masuk surga, apalagi bunuh orang. Alhamdulillah. Kemudian menyakiti hati aja gagal masuk surga, meskipun amalnya sudah banyak kan. Seperti hadisnya Ahmad itu dan hadis Muslim bahwa ada perempuan yang tiap malam salat malam, puasa setiap hari, sedekahnya banyak, tapi gara-gara suka menyakiti hati tetangganya, dan jadi masuk surga. Nah ini kan artinya bahwa agama sebenarnya tidak mungkin mengajarkan itu semua. Jadi saya melihat bahwa sebenarnya ada banyak faktor gitu ya. Ya, bisa juga faktor itu balas dendam, faktor karena ekonomi, karena dia mendapatkan materi yang tadi, ya. Faktor agama itu sebenarnya bukan modus utama sebenarnya. Lillahi ta'alanya itu sebenarnya bukan modus utama. Bisa bilillah itu sebenarnya bukan modus utama. Tapi lebih pada itu tadi, lebih mengedepankan emosi, bukan pada keikhlasan ya, memperjuangkan Islam. Gimana pandangan? Mungkin saya bisa berbeda dengan Prof. Dr. Abdul Haris ya. Memang karya yang tidak bisa dipungkiri oleh kita, karya fenomenal yang ditulis di penjara oleh Syed Qutb, Tafsir fi Dilalil Quran dan Ma'alim Retorik itu menjadi pemicu orang menjadi radikal. Itu tidak bisa dipungkiri. Karena bisa saja tulisan-tulisan beliau itu dipengaruhi oleh kondisi politik yang ada di Mesir. Kalau tidak salah, waktu di era Jamal Abdul Nasir, ya, represif sekali melakukan penyiksaan terhadap para aktivis di Mesir, dan itu kemudian salah satu di antaranya melahirkan sosok Syed Qutb. Menurut saya bahwa memang agama itu
agama Islam itu rahmatan lil alamin, tetapi cara beragama itu. Artinya cara beragama, paham keagamaan bukan agama yang salah, tetapi cara beragama itu yang perlu dikoreksi. Cara beragama kawan-kawan Nabi dalam hal ini Nabi teroris itu sebetulnya yang salah, bukan agama yang salah. Nah, itu yang termasuk diantaranya pendahulunya Ustaz Haris. Baik. Cara memahami agama itu kan dipicu oleh kondisi eksternal tadi. Jadi misalnya tadi fight, ya. Fight itu kan menjadi justifikasi untuk menghalalkan perampokan kan. Kenapa itu dihalalkan? Karena ada kepentingan untuk mencari ekonomi. Sehingga agama itu menjadi justifikasi aja, menjadi penyetempel bahwa ini boleh. Ya. Tapi sebenarnya motifnya dulunya bukan untuk lillahi ta'ala sebenarnya. Tapi ada motif eksternal yang sebenarnya mencari justifikasi dari agama, sehingga kemudian cara menafsirkan agama itu disesuaikan dengan kepentingan yang ada di paham-paham mereka ini. Iya. Ini yang saya pahami. Baik. Ya. Mohon izin, Bapak yang mulia, mungkin karena di sini ada salah satu subjek saya yang juga pernah melakukan aksi seperti itu, penembakan dengan polisi sampai kakinya diamputasi. Mohon izin, bisa berdiri? Yang pernah nembak polisi? Nah ini, itu mohon izin karena didorong ekonomi atau karena ideologi itu, Mas? Ideologi, Pak. Jadi dia nembak polisi. Ini nanti bisa dicek, kakinya pelurunya masih ada ini di dalam. Itu lebih karena faktor ideologi itu. Ideologi yang ditanamkan oleh guru-gurunya, para asatidnya itu. Mohon izin, Ustadz. Baik. Ya, selanjutnya, apa sebenarnya ya yang disarankan ya Provendus dalam rangka untuk, terutama dalam proses pendidikan, dalam rangka untuk mengurangi terjadinya radikalisme yang kemudian mengarah kepada terorisme? Ya, berpaham Islam yang wasatiyah seperti ada di dalam Al-Quran maupun hadis yang ya jauh daripada ekstrim, jauh dari pemikiran-pemikiran khawarij. Musibah umat ini sesungguhnya dari dulu sampai sekarang adalah sifat guluh. Maka Quran mengatakan ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum. Itu pesan pada ahlul kitab, tapi juga pesan pada kita. Jadi belajar Islam yang konsepnya adalah wasatiyah, merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Terima kasih. Baik, sudah cukup. Terima kasih. Kalau perlu minum silakan. Iya. Ini mohon izin, saya sebetulnya lebih tegang sekarang daripada saat perang. Mohon izin. Ketika perang itu jelas musuhnya, tidak jelas. Iya bro, kalau perang bisa mengelak, iya. Ya ini nggak bisa, harus menjawab. Kalau sampai nggak bisa jawab terus pergi. Iya. Oke, selanjutnya kami mengundang Profesor Samsul Alikin, yang silakan. Terima kasih Profesor Inal selaku pimpinan sidang, para penguji dan promotor serta para undangan yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang mau saya konfirmasi sebenarnya, tapi karena waktunya sangat terbatas dan dibatasi, saya ambil beberapa bagian yang penting. Penelitian ini menarik ya. Pertama karena topik, yang kedua karena penelitinya.
Saya pernah meneliti kelompok fundamentalis, tapi saya bukan pelaku ya. Saya observer. Ya, ketika saya meneliti Hizbut Tahrir ya, yang kemudian diban oleh pemerintah karena bermotor. Tapi yang kita hadapi sekarang ini adalah pelaku ya, yang sudah malang melintang di berbagai macam negara, tapi kemudian terjadi proses transformasi. Ini bisa kita lihat dari perubahan nama sebenarnya. Dari Ali Fauzi, kemudian ke Salman kalau nggak salah. Iya. Betul ya? Iya. Kalau ke Abu Rizal. Iya. Pak tahu Pak? Ya, kemudian ke Ikrimah. Iya. Ini kan nama Ismun Harafi Iya. untuk menamakan konsep ini. Saya temukan ketika saya lama berbincang dengan kawan-kawan Hizbut Tahrir itu. Nah, dari sisi nama ini sebenarnya menarik ya, proses transformasi keberagaman itu. Karena sebenarnya di awal Proventus itu kan lahir, tumbuh berkembang dalam lingkungan keberagaman yang mainstream, ya. Moderat, Wasatiyah, tengah gitu ya. Mungkin Sunni, Aswaja, bahkan juga Muhammadiyah ya. Asli. Tapi kemudian Anda mengalami proses transformasi menjadi Salman, menjadi Abu Rizal, menjadi Ikrimah. Nah, disinilah dibutuhkan satu perspektif teori an-nazariyah yang bisa menjelaskan. Memang teori itu kan memudahkan, tidak bisa digeneralisir ya. Membantu ya, mengapa orang itu kemudian menjadi radikal. Nah, saya ingin tanya lebih lanjut perspektif an-nazariyahnya itu yang bisa menjelaskan orang itu pada mulanya mainstream, tapi kemudian dia mengalami perubahan gitu ya. Ya tentu ada banyak teori, misalnya Fatali M. Muhaddam gitu, seorang psikolog yang punya banyak tentang teroris itu, yang antara terkenal dengan scale apa itu, Starcase ya, Jew terrorism. Jadi anak tangga menuju teroris. Saya kira Prof. itu juga mengalami begitu. Sampai kemudian Anda kembali ke Ali Fauzi gitu. Kan begitu kira-kira. Jadi dari Ali Fauzi ke Salman itu Anda mengalami engagement. Itu prosesnya panjang dan seterusnya. Kemudian Prof. itu mengalami disengagement ya. Dan sekaligus mengalami proses terderadikalisasi. Meskipun orang disengage, belum tentu dia radikal atau moderat. Dia disengage, tapi tak radikal. Saya temukan beberapa, misalnya dia sudah withdraw, disengage misalnya dari kelompok fundamentalis, tapi pahamnya itu masih radikal. Setiap saya tanya masih khilafah, syariah, macam-macam gitu. Jadi kosakata yang dia dapatkan dari jamaahnya itu masih dipakai. Saya ingin ini perlu dideskripsikan ya, termasuk yang tadi ditanyakan itu, beberapa informal itu. Ini yang saya kira masih belum terurai dengan bagus ya, dengan lengkap. Bagaimana prosesnya sehingga kemudian dia menjadi teroris, tapi pada kemudian dia disengage, bahkan menjadi moderat dan seterusnya. Mungkin ada penjelasan. Ya. Radikalisasi itu tidak instan. Ya. Orang menjadi teroris itu tidak seperti kuya-kuya itu ya. Jadi tentu pertama rekrutmen, dan kemudian setelah rekrutmen ada tamkhiz untuk ditarbiyah. Setelah ditarbiyah itu juga ditamkhiz lagi, disaring lagi. Apakah yang bersangkutan layak untuk dibai'ah? Jadi ada proses sebelum menjadi the real teroris, benar-benar yang bersangkutan itu dibai'ah. Bayatuka ala sam'i wa ta'ah wa ala sunnati millati Rasulillah mastata'tu. Seperti akad nikah gitu. Nah, setelah akad ini yang bersangkutan sudah dianggap
lebih daripada saudara. Dan kemudian sudah berhak untuk ganti nama. Ya, sudah. Lalu kemudian siapa yang mengganti nama itu? Yang mengganti nama ialah senior atau amir yang kita baiat tadi. Saya punya nama Salman, itu adalah pemberian dari Hambali. Hambali terlibat dengan rentetan bom di tanah air, mulai dari bom Atrium, bom Natal tahun 2000, bom Bali, dan kemudian Hambali ditangkap di selatan Thailand, diekstradisi ke Amerika, dan sekarang masih mendekam di penjara Guantanamo. Jadi Hambali lah yang memberikan nama Salman. Kemudian nama Abu Ridho. Nama Abu Ridho ini dipakaikan saya oleh tokoh Maluku yang pada waktu itu saya ditunjuk oleh organisasi Kompak untuk menjadi kepala instruktur milisi di sana, melatih menembak dan terutama melatih merakit bom. Diajarkan di sana. Kemudian pindah ke Poso. Setiap kali ada konflik, setiap kali itu kita kejar, Bro. Jadi kulama haihatan toro ilaihi. Setiap kali mendengar hiruk pikuk toro ilahi, kita terbang ke sana. Dan itu juga sebagai materi untuk perekrutan. Jadi justru dulu kita asik lebih menikmati tempat konflik daripada tempat damai. Dan masih banyak lagi nama-nama yang disematkan dengan tujuan itu adalah pemahaman kita al-harbu khid'ah. Peperangan adalah tipu daya yang ujung-ujungnya kita berganti nama untuk menipu aparat, untuk menipu polisi. Gimana? Ikrimah itu dari siapa? Ikrimah dari Abu Badrin, komandan militer yang ada di Moro Islamic Liberation Front, sekarang masih mendekam di penjara Krem, Manila. Dan sekarang tidak mau ganti nama lagi. Dan sekarang pure Ali Fauzi saja. Bentar lagi dokter. Nah, ini nama apa yang tadi Prof. Hendus Kurai itu, mulai dari ketika Anda merespon ya pertanyaan pertama, ini semakin memperkuat apa yang saya tulis ketika awal-awal muncul bom Bali itu. Jadi pasca bom Bali saya banyak menulis di beberapa koran, dan saya termasuk salah seorang yang ingin mengatakan bahwa radikalisme terorisme itu nyata ya. Bukan konspirasi sebenarnya dalam beberapa kasus ya. Meskipun ini tidak bisa dianalisis, dan keyakinan itu semakin kuat ketika saya ketemu dengan dua pelaku yang sekarang dihukum seumur hidup ya. Ketika saya konfirmasi, mereka bilang kalau konspirasi keluarga saya sudah kaya raya, Pak, dia bilang begitu. Ini nyata ya, karena tadi ketika Anton nembak polisi itu kan lebih dorongan ideologi saya kira ya, bukan karena konspirasi segala macam. Jadi memang ini penting pemahaman semacam ini, karena kadang-kadang kita denial ya, ketika ada umat Islam melakukan ini itu kita denial gitu. Oh itu bukan Islam, bukan agama dan seterusnya itu. Tapi sebenarnya itu nyata karena pergumulan yang panjang, kemudian lahirlah orang yang kemudian melakukan praktek kekerasan agama itu. Iya, memang tidak bisa dipungkiri bahwa isu terorisme di Indonesia ini menjadi kontroversi, wabil khusus mohon izin di sivitas akademik. Masih banyak yang memberikan statement bahwa ini rekayasa, pengalian isu dan operasi intelijen. Lalu kemudian sesungguhnya kalau kita ingin apakah ini rekayasa atau operasi intelijen, mudah saja. Untuk membuktikan itu adalah kita hadir di persidangan. Kita hadir di persidangan yang bersangkutan. Ini jaringan siapa, koid komandannya siapa, kemudian materialnya dari mana, semua terurai secara transparan di persidangan itu. Saya selalu mengikuti, jadi termasuk saya tidak terima kalau terorisme di Indonesia itu bagian daripada rekayasa. Tetapi saya maklumi, bukan hanya di sivitas akademik,
termasuk di TNI, Polri, pertama kali bom Bali muncul itu, mereka menyimpulkan bahwa ini adalah ya, bom Amerika, ini bom Israel. Reni Zatriyakudu yang pada waktu itu menjadi Kasat membuat statement, saya yakin bahwa bom yang meledak di Bali adalah mikronuklir. Kalau mikronuklir itu berarti pelakunya adalah negara. Besoknya Pak Amin Rais menguatkan statement ini, bahwa terorisme bom Bali itu adalah produk luar. Saya punya puluhan kawan-kawan ahli kimia. Mereka menyimpulkan bahwa itu adalah bom nuklir. Semua masyarakat pada waktu terpengaruh dengan statement figur publik ini. Mas Ali Imron sebagai pelaku yang pada waktu itu satu-satunya pelaku yang kooperatif. Sebagai tumbal, mohon izin, sebagai tumbal. Dan mohon izin, Pak Habib, Mas Ali Imron sesungguhnya ya sebagai mudir, sebagai direktur lingkar perdamaian. Mas Ali Imron sebagai tumbal. Walau Imam Samudra tidak mengaku, Mas Amrozi juga agak ragu-ragu, Mas Ali Imron juga ragu-ragu, tapi kemudian itu dibuka seluas-luasnya oleh Mas Ali Imron dengan melakukan rekonstruksi. Dijelaskan secara detail bagaimana kronologi bom itu. Mas Ali Imron itu salah satu pakar bom dalam kelompok Jamaah Islamiyah, beliau lulusan Akademi Militer Afghanistan. Dijelaskan secara detail bagaimana meracik dan merakit. Jadi nggak apa-apa, di sini perlu saya jelaskan supaya nggak bodoh-bodoh amat. Jadi meracik dan merakit. Meracik itu kita bicara tentang komposisi eksplosif. Merakit kita bicara tentang mekanisme, cara untuk inisiasi, pemula sebuah ledakan. Dijelaskan secara detail oleh Mas Ali Imron dari A sampai Z. Dunia pada waktu itu terbelalak dengan bahasa, masa wong desa iso gitu. Orang nggak tahu bahwa Mas Ali Imron ini pernah sekolah belajar bom di Afghanistan. Dan sejak dijelaskan secara transparan oleh Mas Ali Imron itu, kemudian polisi yakin, TNI juga yakin, selama ini mereka kecolongan, Badan Intelijen Negara kecolongan. Ada segerombolan orang-orang Indonesia yang belajar ke luar negeri untuk merakit bom. Mulai dari 2000 sampai 2002, aksi-aksi itu dalam pengamatan saya tidak ada yang rekayasa atau pengalihan isu. Itu dilakukan oleh mereka-mereka yang punya basis jaringan teroris, baik itu Jamaah Islamiyah maupun JAD. Terakhir, Prof. Nangga, soal karya ya. Mungkin antum. Iya, ada apa? Jadi jadi antum gitu ya. Prometheus jadi ke bawah percakapan di dunia harokah. Ingat syair Imam Syafi'i ya. Iya. Lantana lal ilma. Bukan itu. Al-ilmu saydun, wal kitabatu qaidun. Ya, kira-kira gimana kalau karya ini dibaca dari syairnya Imam Syafi'i tadi? Al-ilmu saydun, wal kitabatu qaidun. Insya Allah setelah ini akan ada karya, dan mudah-mudahan UMM mau menerbitkan. Ya karena ini ada banyak peristiwa perasaan gitu ya. Saya itu kalau melihat dua mereka yang terpidana seumur hidup, saya itu nyaris nggak percaya gitu. Dari desa sederhana, tapi dia melakukan satu aksi yang membuat saya merinding sampai sekarang. Ya buat apapun itu harus kita laknat ya. Siap.
Saya kira kita sudah keprihatinan terhadap peristiwa di Bali itu. Dan Ustaz tadi, alhamdulillah ada turning point dan kemudian muncul satu titik balik, muncul kesadaran baru, taubat, hijrah yang otentik, lalu Anda melakukan pembinaan itu. Betapapun semua aksi itu kita tutup, karena itu adalah tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dan kita semua mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Ustaz Ali Fauzi yang insya Allah nanti akan dipromot sebagai seorang dokter. Dan Anda sekarang melakukan aksi-aksi, melakukan edukasi kepada mereka yang kemudian diambil untuk menuju kepada jalan yang benar, hijrah yang al-wasatiyah. Amin. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Bagi antum, bagi profesor dan bagi kita semua. Amin. Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus di Bali itu 1 ton lebih ya? Ya, 1 ton 125 kilo. Ada nggak bomnya tidak berbahaya? Bom cinta. Dan yang nanti belakang. Ya. Mohon izin, Prof. Saya di sini juga ada hadir dedengkotnya ISIS yang kemudian menjadi masalah kita bersama. Mohon izin yang merasa dedengkot ISIS. Oh, ke belakang. Oh iya. Ya, dan dia sekarang meniru jejak saya, ya. Sudah mau kuliah lagi. Di sini. Ya. Di sini. Mana? Di sini. Mana? Ada tadi, mana? Oh, keluar. Di belakang ya. Iya. S3. S3. Bapaknya polisi. Bapaknya polisi tapi dia ikut teroris. Hampir nggak bisa ya makul ini ya. Itu tadi pertanyaan saya pertama. Iya. Karena tidak latar belakang tidak. Betul. Siap. Karena dia tahu dari latar muka. Profesor, kami silakan. Ya. Terakhir, kita ini mendengarkan orang yang sudah melakukan disengajement. Saya tidak menyangka bahwa di desa yang kecil itu, Wah, ngenyai. Enggak, artinya profesor sama-sama Pak Mas. saya kan pernah ke sana. Siap. Itu dipanggul senjata-senjata yang ditanam di Iya. ladang. Ada ini mana? Nah, ini yang nanam ini. Nah, ini. Iya. Ini 6 tahun. Terus kandang sapi, bekas kandang sapi dipakai untuk meramu Iya, meracik ini. meracik. Itulah desa Tenggulun. Saya satu saja, adakah modus atau cara lain terorisme dengan menggunakan kekerasan itu setelah terorisme atau kekerasan itu kurang berhasil, adakah modus yang lain kira-kira? Kalau modusnya ya familiar di kalangan mereka itu disebut dengan amaliyah. Amaliyah ada yang spesial yaitu amaliyah istishadiyah. Dilakukan dengan mengorbankan diri. Pertanyaan Prof tadi, apakah ada yang kurang berhasil? Ada. Ya. Salah satu diantaranya adalah warga binaan kita yang bernama Azhar. Azhar ini terekrut karena medsos, media sosial, dan kemudian dibina, lalu Azhar siap dengan bom rompinya. Jadi ini bom rompi. Bom rompi ini Prof, mohon izin, dibawa ready for use dari Madiun, sudah terakit. Dan kemudian sampai di Jakarta mau diledakkan konangan sama Densus 88. Di situ kemudian rebutan yang namanya fuse tadi ini. Dijadikan rebutan dan kemudian Azhar batal melakukan aksi. Masih banyak lagi termasuk penyerangan yang ada di istana itu juga batal. Tetapi
sebetulnya aksi-aksi teror yang dilakukan oleh grup mereka ini lebih banyak berhasilnya ketimbang gagalnya. Kita masih ingat di Surabaya, mohon izin, belum pernah terjadi di kolong langit ini, saya meminjam bahasa mereka, amalia istishadiyah seperti dilakukan oleh satu keluarga. Mas Dita, kemudian istri dan 4 anaknya, 2 putra dan 2 putri. Semua sepakat ijma ya melakukan aksi bom di Surabaya. Dan banyak lagi aksi-aksi itu yang menurut saya sekali lagi keberhasilannya jauh lebih besar daripada kegagalan. Ya, kedua, apakah ada usaha deradikalisasi atau pendidikan mengentas teroris ini? Ada, termasuk ialah munculnya BNPT. Kalau kita kaji dari hulunya, sebelum ada BNPT dan sebelum ada Densus, di dalam menyikapi aksi teror dan melakukan deradikalisasi, pemerintah membuat yang namanya Satgas Bom. Jadi bom Bali itu yang menangani bukan Densus 88, tetapi Satgas Bom Mabes Polri yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Surya Dharma Salim. Ya. Tetapi semakin ke sini, Prof, bukan malah berhenti, tetapi malah banyak aksi-aksi bermunculan. Adanya Satgas kemudian dibentuk Densus 88. Masih juga muncul aksi-aksi yang berikutnya. Oke, cukup. Saya berharap tadi itu jawabannya ya YLP itu. Ada. Kalau itu nanti subjektif, Pak. Ya, direkturnya Pak Habib itu. Iya. Jadi muncul BNPT dan meski ada BNPT, toh terorisme belum berhenti. Lalu kemudian kita hadir untuk jadi mitra mereka. Insya Allah di sini, Prof, ada juga pengamanan tertutup. Tapi pistolnya ya disimpan saja, Mas ya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Ini masih ada waktu kira-kira 5 jam lagi. Waduh. Saya yakin saudara profesor betul masih enak orang daripada berdiri di sini. Iya. Dan itu untuk sementara kami silakan kembali ke tempat. Kita selalu satu. Tadi 4 jam. Subhanallah. Selamat ya, mau buat PPT untuk besok diundang. Kasih kesempatan saya mencincang. Ayang gitu. Selamat lagi. Ya siap. Selamat Kiai.